Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Aji di pembahasan tryout 2 kelas 78 part kedua ya. Oke, di sini kita akan membahas soal nomor 11 sampai 20. Bisa disimak, semoga bermanfaat. Langsung saja kita ke nomor 11. Nah, di soal nomor 11 ada diketahui ada beberapa ayam dan kelinci dalam sebuah kandang. Banyak ayam, 5 kali banyak kelinci. Oke ya, jadi kita misalkan dulu untuk banyaknya ayam itu A. Dan misalkan banyaknya kelinci itu K. Oke ya. Nah, karena di sini banyaknya ayam itu A, banyaknya kelinci itu K, dan diketahui banyaknya ayam 5 kali banyaknya kelinci, oke ya, kita bisa tuliskan kalau A sama dengan 5K atau 5 dikali K. Informasi kedua, jumlah kaki ayam 72 lebih banyak dari jumlah kaki kelinci. Artinya, karena kaki ayam ada 2, kita kalikan 2. 2 dikali A. Kaki kelinci ada 4 nih, kita kalikan 4. 4 kali K. Karena lebih banyak 72, maka kita tambahkan 72. Oke ya. Sehingga kalau kita substitusikan ya, dari A sama dengan 5K, kita ganti substitusi ke 2A. A-nya disubstitusi 5K atau kita ganti dengan 5K. Jadi 10K sama dengan 4 kali K ditambah 72. Kita punya 6K sama dengan 72. Jadi berapa banyak kelincinya? Kelincinya ada 12. Jawabannya yang C. Udah ya untuk soal nomor 11. Selanjutnya, di soal nomor 12, ada berapa banyak solusi? Nah, untuk solusi negatif ya, untuk X, jika 8X ditambah 90 lebih besar dari 16. Oke, kita punya 8X ditambah 90 lebih besar dari 16. Oke ya. Kita kurangkan kedua ruas ya. Jadi 8X kita punya lebih besar dari negatif 74. Oke, sebentar ya. Oke, kedua ruas kita kurangi dengan 90. Jadi 8X itu lebih besar dari negatif 74. Selanjutnya, kita bagi ya dua-duanya. Dua ruas kita bagi dengan 8. Jadi X-nya itu kita dapat negatif 9, negatif 8, negatif 7, negatif 6, sampai negatif 1. Jadi udah jelas ya, di sini X-nya adalah ada 9. Bukan negatif 9 ya, berapa banyak solusinya X-nya ada 9. Jawabannya yang D. Selanjutnya, ke nomor 13. Sebuah segitiga MNO, koordinat M-nya adalah, oke, koordinat M-nya adalah 3,7 dan titik N adalah negatif 2,4. Catatan di sini, perhatikan, untuk titik O itu selalu ya, titik O itu selalu 0,0. Apapun kondisinya, titik O itu selalu 0,0. Kita buat dulu diagram kartesiusnya, dan gambarnya juga, M-nya 3,7 ya. Oke, di sini M-nya 3,7. N-nya di sini adalah negatif 2,4. Dan O-nya di sini 0,0. Oke ya. Nah, untuk mencari luas segitiganya bagaimana? Kita buatkan garis bantu seperti ini. Kita buat perseginya. Dan kita beri wilayah-wilayah yang di luar segitiga itu kita kasih nama. Misalkan yang atas itu adalah A. Oke ya. Yang atas di sini adalah A. Kemudian yang sebelah kiri bawah itu adalah B. Ya. Dan yang sebelah kanan adalah C. Oke.
Artinya luas segitiga itu untuk mencarinya adalah sama dengan luas persegi panjang dikurangi luas A, dikurangi luas B, dikurangi luas C. Oke ya. Kita hitung dulu luas persegi panjang 5 kali 7 ya. Karena di sini dari ujung sampai ujung ini 5 dan tingginya 7. Oke. Jadi 5 kali 7 sama dengan 35. Oke ya, sama dengan 70/2. Nah, di sini luasnya itu sama dengan 70/2 untuk persegi panjang. Untuk luas A, oke ya, luasnya adalah 3 kali 5. Oke, kita bisa tuliskan di sini 3. Untuk luas B nanti di sini 4 dan 2. Nah, untuk luas C di sini nanti adalah 3 juga. Oke, kita sudah tuliskan ukuran-ukurannya. Luas B 2 kali 4 per 2, 8/2. Luas C 3 kali 7 per 2, 21/2. Sehingga luas segitiga MNO adalah 13. Oke, setelah Kak Aji cek, ternyata soal ini tidak ada jawabannya. Maka nanti Kak Aji buatkan agar soal ini menjadi bonus untuk kalian. Jadi kalian semua untuk nomor 13 eh, pasti dapat nilai benar. Gitu ya. Update-nya bisa dilihat di ranking nilai. Di tryout. Linknya ada di grup. Selanjutnya nomor 14. Oke. Dalam sebuah kotak, dalam sebuah kontainer ya, ada bisa diisi dengan 5 kotak besar. Setiap kotak besar bisa diisi dengan 3 kotak sedang. Kemudian setiap kotak sedang maksimal memuat 4 kotak kecil. Sedangkan satu kotak kecil bisa diisi dengan 9 tepak pensil dan satu tepak pensil maksimalnya berisi 6. Itu ya. Paling banyak berapa pensil yang bisa dimasukkan ke dalam satu kontainer? Ingat hanya pensilnya saja. Artinya kalau hanya pensilnya saja, ya, kita kalikan semua langsung ya. Jadi dalam satu tepak maksimal ada 6. Oke, kita tuliskan 6. Oke ya. Kemudian satu kotak kecil bisa diisi dengan 9 tepak pensil. Kita tuliskan 9. Satu kotak sedang maksimal 4 kotak kecil. Kita tuliskan 4. Kemudian satu kotak besar berisi 3 kotak sedang. Kita tuliskan 3. Dan satu kontainer paling banyak diisi dengan 5 kotak besar. Sehingga kalau kita hitung semuanya adalah 3.240. Jawabannya adalah yang A. Begitu ya. Selanjutnya nomor 15. Oke. Di sini juga ada di soal pembinaan ya sebelum-sebelumnya. Dedi akan mengadakan syukuran atas pembukaan toko baru dengan mengundang dan menyantuni anak yatim. Selain itu, diadakan makan bersama yang salah satu makanannya adalah nasi tumpeng. Nasi tumpengnya itu berbentuk kerucut ya, seperti ini. Diameter dan tingginya adalah 42 dan 50. Oke ya, 42 dan 50. Jadi, dari ujung ke ujung ini 42, artinya R-nya sama dengan 21 ya, dan tingginya adalah 50. Oke ya, di akhir, ketinggian nasi tumpeng tersisa 5 cm. Maka berapa volume nasi tumpeng yang belum dimakan? Yang belum dimakan. Oke, kita hitung dulu volume awal sepertiga kali Pi kali R kali R kali tinggi ya. Karena jari-jarinya 21, jadi sepertiga kali 22/7 kali 21 kali 21 kali 50. Ketemunya 23.100 cm kubik ya. Oke, yang dimakan, berapa nih yang dimakan? Yang dimakan itu adalah ketika ketinggiannya adalah 45. Oke ya, perhatikan dulu. Yang dimakan ini adalah 45. Ketinggian 45 itu adalah perbandingannya 45/50. Jadi T-nya itu sama dengan
45 per 50 dikali T1. Kali T-nya ya. Jadi 9/10. Nah, makanya kita semua kalikan 9/10 semua. Itu yang dimakan. Fokus dengan kerucut yang di atas. Oke ya. Jadi, volume yang dimakan adalah 16.839,9. Oke ya, jadi volume sisa itu bisa kita bulatkan menjadi 6.260. Jawabannya adalah yang E. Oke, adik-adik, 5 soal di part kedua. Nah, coba ya, siapa nih yang bisa menjawab semua, yang benar semua ya, terlepas dari nomor yang bonus tadi. Yuk, selanjutnya kita nomor 16 ya. Nomor 16, nilai ulangan Rina, Tio, dan Tiara adalah 85, 77, dan 81. Ada yang baru nih, yaitu Nia. Nilai ulangan Nia sama dengan rata-rata nilai dua temannya. Oke ya, sama dengan nilai rata-rata dari dua temannya. Jika ulangan Nia merupakan bilangan prima dan lebih kecil dari dua temannya, nah, lebih kecil dari dua temannya. Di sini nilainya ada 85, 77, dan 81. Oke ya. Jadi sudah jelas di sini ulangannya si Nia itu pasti kurang dari 81. Oke ya, lebih kecil dari dua temannya. Oke. Pasti di sini Nia itu kurang dari 81. Oke. Punya Arina 85, Tio 77, Tiara 81. Nilai Tia rata-rata dua temannya ya, sama dengan itu. Maka salah satu yang di rata-rata itu pasti punyanya Tio. Oke ya. Jadi kita cek dua kali. Yang pertama kalau rata-ratanya Tio dan Tiara itu ternyata 79. Kalau Tio dan Rina itu 81. Nah, tadi catatannya punya nilainya Nia itu kurang dari 81. Jadi yang memenuhi adalah 79. Jadi jawabannya yang C. Simpel ya. Oke. Kenapa? Karena 81 juga jelas bukan prima. Dan kalau nilainya 81, dia cuma lebih kecil dari Rina. Padahal catatannya, dia lebih kecil dari dua temannya. Gitu. Selanjutnya, nomor 17. Nala bersama 6 temannya ingin berangkat ke sekolah naik bis. Ketika menunggu di halte bis, mereka duduk bersebelahan. Posisi Nala harus berada paling ujung atau di tengah-tengah. Nah, hanya duduk aja Nala harus pilih-pilih ya, harus di ujung atau di tengah-tengah. Berapa banyak caranya? Yang pertama nih, kita buat 6 ya. Ini kelebihan satu ya. Oke, kita buat 6. Nala bersama 6 temannya. Oke, di sini untuk teman-temannya ya. Oke, jadi ada 6 faktorial, yaitu 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tidak perlu kita hitung dulu. Sedangkan kalau nalanya di tengah juga sama. Oke, seperti pembahasan di nomor 2 ya, sebelumnya di video sebelumnya. Untuk menempatkan di tempat-tempat kosong, karena ada 6 orang selain Nala, kita isi 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke ya, kita isi di sini 6, di sini 5, 4, 3, 2, dan 1. Kita kalikan juga 6 faktorial. Oke, sedangkan kalau Nala di ujung sebelah kanan juga sama. Ya, di sini juga 6, 5, 4, 3, 2, 1. Karena Nalanya sudah tetap di situ. Jadi tidak perlu kita hitung lagi. Jadi totalnya adalah 3 dikali 6 faktorial. Berapa itu?
3 dikali 6 faktorial adalah 720. Jadi jawabannya adalah E. 2160 cara. Selanjutnya, di nomor 18. Oke. Nah, Haji menuliskan KMNR 20 Januari, KMNR 20 Januari, KMNR 20 Januari. Jadi berulang ya. Huruf atau angka apakah yang ditulis Aji? Oh, ini nama saya sendiri ya. Oke. Yang saya tulis jika menuliskan hingga yang ke 2025. Oke. Pertama perhatikan dulu kalau KMNR 20 Januari, KMNR 20 Januari itu terdiri setiap kelompoknya ada 4 huruf yaitu KMNR. Oke ya. Ada 4 huruf di sini K, N dan R. Kemudian ada dua angka yaitu 2 dan 0 dan 7 huruf Ja, Nu, Wa, Ri. Oke ya. Sehingga totalnya adalah 13 karakter. 13 karakter yaitu angka atau huruf dua-duanya. Setiap menulis KMNR 20 Januari. Nah, huruf atau angka yang ke 2025 bagaimana? Ya tinggal kita bagi saja 2025 bagi 13. Itu 155, sisanya 10. Oke ya. Jadi huruf ke atau angka yang ke 2025 ini sama dengan huruf atau angka yang ke 10. Nah, apa itu yang ke 10? Kita hitung saja. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Jadi yang ke 10 adalah huruf U. Oke ya. Yang ke 10 adalah huruf U. Jadi jawabannya D. Mudah, simple. Nah, pastinya bisa nambah wawasan kalian ya untuk berkompetisi. Selanjutnya nomor 19. Dian memiliki sebuah kantong besar berisi bola dengan beberapa warna. Oke ya. Jika di dalam kantong terdapat 21 bola warna merah, 25 warna biru, dan 39 berwarna hitam, berapa banyak bola minimal yang harus diambil? Oke ya. Sehingga dapat dipastikan ada 3 bola berwarna berbeda. Bola minimal yang harus diambil. Sehingga ada 3 bola yang warnanya berbeda. Nah, di sini kita bisa gunakan prinsip PHP. Nah, kalau PHP di matematika itu kepastian ya. Beda kalau dunia nyata ya, PHP nggak pasti ya. Memberi jawaban pasti ya. Oke. Kalau di PHP matematika itu adalah pigeonhole principle. Artinya prinsip sangkar burung. Nah, coba kita cek dulu. Andaikan nih kita mengambil 1, 2, 3, 4 sampai 39. Nah, pasti ada kemungkinan semuanya itu cuma satu warna. Karena ini kemungkinan terburuknya hanya satu warna. Gitu ya. Kemungkinan terburuknya hanya satu warna. Yaitu semuanya berwarna hitam. Ketika kita ngambil 39. Bisa kan ya? Ketika kita ngambil 39, kita ambil satu lagi, itu baru bisa 2 warna. Udah pasti ya. Oke. Nah, tapi ketika kita ngambil 39 ditambah 25 atau kita mengambil 64 ya, ketika kita mengambil 64 bola, kita hanya kita bisa dapat cuma 2 warna saja. Ada kemungkinan dia cuma 2 warna yaitu warna hitam dan biru. Oke ya. Kenapa kok 39 Kak? Kenapa kok 39 tambah 25? Kita ambil mana bola warna yang mana yang paling banyak. Di sini kasusnya yang paling banyak adalah yang hitam. Maka kita ambil hitam dulu. Andaikan semua bolanya 39 itu hitam semua. Yang paling banyak kedua adalah bola biru.
25. Berarti kita andaikan yang paling banyak sebanyak-banyaknya 64 itu warna hitam dan biru saja. Ketika kita tambahkan satu, ya, yaitu bola merah, kita tambahkan satu, sehingga kita ambil 65, oke ya, sudah pasti nanti kita bisa dapat 3 warna. Oke ya, jadi jawabannya adalah 65. Coba kalau kalian cek ya, kalau warna merah dan biru saja 21 ditambah 25 itu 46. 46 ditambah satu itu 47. Sedangkan 47 itu masih besar kemungkinan hanya 2 warna. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, di nomor 20. Nah, ini juga ada di soal pembinaan ya. Gambar A dan B, selisih luasnya adalah M. Sedangkan jumlahnya, arti dari jumlahnya di sini adalah jumlah luasnya juga adalah N. Hasilnya bagaimana? Untuk N dikurangi 2N. Kita bisa buat garis bantu ya di sini. Oke. Dan di sini. Oke, di sini 3 ya. Untuk yang gambar B, karena 8, di sini 5, maka di sini 3. Yang bagian bawah 3. Kita perhatikan dulu untuk luas A, yaitu 2 kali 9 yang panjang ditambah 3 kali 4. Jadi kita punya luas A itu sama dengan 30. Kemudian luas B, oke ya, 5 kali 12 yang panjang, kemudian ditambah dengan 3 kali 5. Oke ya, jadi kita punya luas B sama dengan 75. Oke, sederhana, maka kita bisa cari nilai M itu adalah 75 dikurangi 30 karena selisih, yaitu 45. Sedangkan nilai N itu jumlahnya 105. Pertanyaannya adalah N dikurangi dengan 2M, yaitu 105 dikurangi 90. Berapa itu? Sama dengan 15. Jawabannya adalah yang A. Begitu ya untuk pembahasan soal nomor 11 sampai 20. Kaji ingatkan jangan sampai kelewatan untuk pembinaan pertemuan ke-14. Sudah 14 pertemuan, artinya kalau dihitung secara intensif ya pembinaan setiap hari itu 2 minggu berturut-turut. Dan itu banyak sekali. Setiap satu pertemuan terdiri dari 12 sampai 15 bahkan 20 soal. Sehingga paling tidak ada 170 soal yang dibahas. Untuk persiapan KMNR secara total ya. Oke, itu saja dari Kak Aji. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak pembahasan nomor 11 sampai 20 untuk tryout 2. Kita ketemu lagi di pembahasan tryout 2 part ketiga nomor 21 sampai 25. Sekian dari Kak Aji, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Sayonara.